Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini belajar operasi matriks. Nah, ada apa saja sih operasi matriks? Yang pertama kita akan bahas untuk kesamaan matriks. Kesamaan matriks ini hanya berlaku jika yang pertama dia mempunyai ordo yang sama. Kemudian yang kedua kesamaan dalam elemen yang seletak. Langsung ke contoh soalnya. Misalkan ada soal seperti ini, carilah nilai A dan B jika ada kesamaan dua matriks seperti ini ya. Langsung saja kita jawab. Di sini kedua matriksnya memiliki ordo yang sama. Kemudian elemen-elemen yang seletak juga sama gitu ya. Contohnya yang mana? Ini nih, 0. 0 itu ada pada baris kedua kolom pertama. Nah, di sini juga sama gitu ya. Kemudian 3. 3 baris pertama kolom kedua sama yang di sini. Baris pertama kolom keduanya juga 3. Sehingga bisa kita simpulkan kalau 2A dikurangi B, elemen pada baris pertama kolom pertama pasti akan sama dengan negatif 5. Dan juga 5 ini akan sama dengan 2B min 1. Atau saya tuliskan B min 1 sama dengan 5. Oke, dari dua persamaan ini bisa kita cari nilai A dan B. Yang bisa kita hitung dulu nilai B ya, dari sini 2B sama dengan 5 ditambah 1. Ini negatif 1, kita pindah ruas. Sehingga 2B sama dengan 5 ditambah 1, 6. B-nya sama dengan 6 dibagi dengan 2. Kita dapatkan nilai B-nya yaitu 3. Nah, untuk nilai B sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan yang pertama ini. Sehingga 2A dikurangi B, B-nya 3, sama dengan negatif 5. 2A sama dengan negatif 5, kemudian negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif. Kita dapatkan 2A-nya sama dengan negatif 5 ditambah 3, yaitu negatif 2. A-nya adalah negatif 2 dibagi dengan 2, sehingga A sama dengan negatif 1. Oke, kita dapatkan nilai A-nya yaitu negatif 1, dan juga nilai B-nya adalah 3. Operasi matriks yang kedua adalah perkalian skalar atau konstanta dengan matriks. Di sini langsung saya berikan contohnya saja. Contoh yang pertama, 2. 2 itu suatu skalar atau konstanta dikalikan dengan sebuah matriks yang memiliki elemen 3, negatif 1, 0, dan 4. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kita kalikan skalar ini dengan masing-masing elemen pada matriksnya ya. Jadi di sini 2 kita kalikan dengan 3, kemudian elemen yang baris pertama kolom kedua, 2 kita kalikan dengan negatif 1, kemudian 2 kalikan dengan 0, dan 2 dikalikan dengan 4, seperti ini. Sehingga kita dapatkan 2 kali 3 yaitu 6, 2 kali negatif 1, negatif 2, 2 kali 0 itu 0, dan 2 kali 4, 8. Nah, inilah hasil dari perkalian skalar dengan matriks. Kemudian contoh yang kedua, seperti ini. Carilah P ditambah Q ditambah R dari, nah di sini ada suatu kesamaan matriks dan di ruas kanan ada perkalian skalar dengan matriks gitu ya. Jadi yang kita kerjakan adalah perkalian skalar dengan matriksnya terlebih dahulu. Untuk di ruas kiri masih sama matriksnya, langsung kita sama dengankan dengan, nah kita hitung ya untuk perkalian skalar dengan matriksnya. 3 kali 2 yaitu 6, 3 kali negatif 3 yaitu negatif 9, 3 kali 1 yaitu 3, dan 3 kali 2 yaitu 6. Oke, sekarang kita cek. Oh, ternyata di sini elemen baris kedua dan kolom kedua sama dengan elemen baris kedua kolom kedua pada matriks yang di ruas kanan. Sehingga bisa kita simpulkan ya, berarti ada 3 persamaan. Dari 2P ditambah 4, ini akan sama dengan 6. Kemudian ada lagi di sini Q dikurangi 1 akan sama dengan negatif 9. Dan yang terakhir ada 1 dikurangi R sama dengan 3. Kita cari masing-masing nilainya P, Q, dan R. Untuk 2P kita dapatkan 6, 4 pindah ruas jadi negatif. 2P sama dengan 6 dikurangi 4 yaitu 2. Sehingga P-nya sama dengan 2 dibagi dengan 2 yaitu 1. Untuk nilai Q sama dengan negatif 9, negatif 1 pindah ruas jadi positif. Sehingga Q-nya negatif 9 ditambah 1 yaitu negatif 8. Nah, untuk nilai R ini langsung saja R-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Sehingga R sama dengan 1 kurangi 3. R-nya berapa? 1 kurangi 3, negatif 2. Udah, sekarang kita hitung untuk P ditambah Q ditambah R. Untuk P-nya itu 1, ditambah Q-nya itu negatif 8,
ditambah R-nya negatif 2. Nah, berarti kan ini bisa kita tulis 1 dikurangi 8 kurangi 2 gitu ya, sama dengan negatif 9. Operasi yang ketiga yaitu ada penjumlahan matriks. Syarat untuk penjumlahan matriks yang pertama harus mempunyai ordo yang sama. Kemudian untuk syarat yang kedua, kita harus menjumlahkan setiap elemen yang seletak. Kita langsung ke contoh soal. Ya, misalkan ada suatu operasi matriks seperti ini ya, ditanyakan berapa hasilnya gitu. Berarti langsung kita jawab. Di sini ada operasi perkalian skalar dengan matriks. Kita kerjakan dulu. Untuk matriks yang pertama berarti masih tetap kita tambahkan dengan, nah kita kalikan 2 kali 1 yaitu 2, 2 kali negatif 2 yaitu negatif 4, 2 kali 0 yaitu 0, dan 2 kali 4 yaitu 8. Kemudian dikurangi dengan ini juga sama ya matriksnya. Tadi ada 2 syarat, harus punya ordo yang sama, kemudian jumlahkan setiap elemen yang seletak. Apakah ordonya sama? Di sini sudah sama semua ya, 2 kali 2. Nah, sekarang akan kita jumlahkan dan kita kurangkan nih. Jadi untuk sifat penjumlahan dan pengurangan matriks itu sama ya. Elemen-elemen yang seletak. Nah, elemen yang seletak dari baris pertama, kolom pertama dulu. Ada 2, 2, dan 3 gitu ya. Berarti kita dapatkan 2, operasinya apa? Penjumlahan. Ditambahkan dengan 2, operasinya di sini ada pengurangan, kurangi dengan 3. Kemudian baris pertama, kolom kedua ada 3, negatif 4, dan juga 5. Berarti 3 kita tambah dengan negatif 4, kemudian dikurangi dengan 5. Untuk baris kedua, kolom pertama, di sini ada negatif 1, 0, dan negatif 2. Berarti negatif 1 kita tambahkan dengan 0, kemudian dikurangi dengan negatif 2. Nah, yang terakhir di sini untuk baris kedua, kolom kedua ada 0, 8, dan negatif 3. Berarti 0 kita tambahkan dengan 8, kemudian dikurangi dengan negatif 3. Nah, akan terbentuk suatu matriks baru gitu ya. Tinggal kita hitung di sini ada 2 ditambah 2 kurangi 3. 1. 3 dikurangi 4, negatif 1, kurangi 5, negatif 6. Negatif 1 tambah 0, tetap negatif 1, kemudian ditambah 2, berarti 1. 0 tambah 8 ditambah 3, yaitu 11. Nah, inilah hasil matriks penjumlahan dan pengurangannya. Kita ke operasi yang keempat, yaitu ada transpose matriks. Pada transpose matriks ini, kita akan menukarkan elemen baris menjadi elemen kolom, ya, dan sebaliknya. Kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, misalkan ada suatu matriks A, kemudian ditanyakan transpose dari A adalah berapa gitu. Nah, untuk simbol dari transpose, misalkan di sini transpose dari A, berarti akan kita tuliskan A pangkat T gitu. Ya, kalau ada A pangkat T itu artinya adalah transpose dari matriks A. Definisinya tadi tinggal kita tukarkan elemen baris menjadi elemen kolom. Nih, contoh untuk baris pertama di sini elemennya ada 3 dan 5. Ingat baris pertama ya. Akan kita tukar menjadi elemen kolom. Nah, berarti kolom pertama akan menjadi 3 dan 5. Tuh. Kemudian untuk baris kedua, elemennya ada negatif 2 dan negatif 3. Ini akan kita gunakan sebagai elemen pada kolom kedua. Negatif 2, negatif 3. Nah, seperti ini. Sudah kita dapatkan transpose dari matriks A. Kita ke contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua ada matriks P dan matriks Q, di mana elemennya itu masih ada dalam variabel ya. Kemudian carilah nilai X ditambah Y ditambah Z jika P itu sama dengan Q transpose. Nah, di sini ada Q transpose, berarti harus kita cari dulu untuk Q transpose-nya. Di sini untuk P-nya berarti masih tetap ya. Ada 2X, 1, 3, dan Y min X. Ini sama dengan Q transpose. Sekarang akan kita transposkan nih matriks Q-nya. Baris pertama ada elemen 4 dan Z plus 1. Ini akan kita gunakan sebagai kolom pertama. Baris kedua ada 1 dan 5. Ini kita gunakan sebagai elemen kolom kedua. 1, 5. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek apakah bisa kita gunakan kesamaan matriks. Pada baris pertama kolom kedua, elemennya 1. Nah, ini sama ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau 2X ini sama dengan 4. Kemudian 3
Ini sama dengan Z plus 1. Dan yang terakhir, Y min X sama dengan 5. Oke, dari ketiga persamaan ini bisa kita tentukan X, Y, dan Z-nya. Untuk persamaan pertama, kita dapatkan nilai X, yaitu 4 dibagi 2, sama dengan 2, gitu ya. Di sini bisa kita dapatkan Z-nya ya. Satunya pindah ruas, jadi 3 min 1. Z-nya sama dengan 3 kurangi 1 berapa? Yaitu 2. Kemudian di sini Y min X sama dengan 5, di mana X-nya tadi sudah kita dapatkan 2, berarti Y dikurangi 2 sama dengan 5. Sehingga Y-nya sama dengan 5 ditambah 2. Y sama dengan 5 ditambah 2, yaitu 7. Nah, sehingga nilai X ditambah Y ditambah Z-nya, kita dapatkan X-nya 2, Y-nya 7, dan Z-nya 2. Sama dengan berapa? 11. Kita ke operasi yang kelima, ini ada perkalian matriks dengan matriks. Misalkan ada suatu matriks A berelemen A, B, C, D, kemudian ada matriks B, elemennya ada P, Q, R, S, T, U. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ini kita harus teliti ya. Yang pertama kita bisa tentukan dulu untuk masing-masing matriksnya. Nah, untuk matriks A ini dia akan berordo 2 kali 2 ya. Banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom di sini ada 2. Kemudian untuk matriks B ini berordo banyaknya baris ada 2 dan banyaknya kolom ada 1, 2, 3. Jika banyaknya kolom pada matriks A ini sama dengan banyaknya baris pada matriks B, maka bisa dikalikan. Nah, kalau berbeda bagaimana? Nah, kalau berbeda ya tidak bisa dikalikan gitu ya. Kemudian cara mengalikannya sekarang bagaimana? Cara mengalikannya adalah kita kalikan setiap baris pada matriks A dengan setiap kolom pada matriks B, kemudian kita jumlahkan. Coba kita kalikan kedua matriks ini terlebih dahulu. Nah, tadi kan untuk matriks A-nya kita gunakan si barisnya ya, berarti contoh baris pertamanya itu AB. Untuk matriks B kita gunakan kolomnya. Contoh di sini kita gunakan kolom pertama. Gini ya. Berarti A kita kalikan dengan P, kemudian jumlahkan dengan B yang kita kalikan dengan S. Jadi untuk elemen pada baris pertama kolom pertama, kita gunakan baris pertama pada matriks A dan kolom pertama pada matriks B. Kemudian untuk elemen baris kedua dan kolom pertama bagaimana? Nah, berarti kita gunakan baris keduanya A, yaitu C dan D. Kolomnya, kolom pertamanya B, tetap P dan S. Berarti C kita kalikan dengan P, ditambah D kita kalikan dengan S, gitu ya. Sekarang untuk yang ada di sini berarti baris pertama kolomnya kolom berapa? Kolom kedua ya, karena di sini kolom kedua. Baris pertama itu AB, kolom keduanya QT. Nah, berarti A kita kalikan dengan Q, ditambahkan dengan B kita kalikan dengan T. Kemudian yang ada di sini berarti kan ada di baris kedua, kolom kedua. Baris keduanya ada CD, kolom keduanya ada QT. Nah, berarti CQ, C kita kalikan dengan Q, ditambah D kita kalikan dengan T. Kemudian yang ada di sini, baris berapa nih? Kan baris pertama. Kolom ke berapa? Kolom ketiga. Berarti kita gunakan baris pertama, AB, kolom ketiga, RU. Berarti A kalikan dengan R, ditambah B kalikan dengan U. Yang terakhir, baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua ada CD, kolom ketiga ada RU. Berarti C kalikan dengan R, ditambah D kalikan dengan U. Nah, ini adalah hasil perkalian matriks yang ada di atas ini. Kalau kita perhatikan di sini, matriks hasil perkaliannya akan berordo sama dengan yang ada di sini ya, 2 kali 3. Coba kita cek banyaknya baris ada berapa? Ada 2. Banyaknya kolom ada? Nah, ada 3 gitu ya. Jadi dia berordo 2 kali 3. Seperti itu. Kita ke contoh soal. Ada soal seperti ini. Matriks A dan matriks B. Yang ditanyakan adalah perkalian matriks A dengan matriks B. Langkah pertama kita cek dulu dari ordonya. Banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom ada 2. Kemudian matriks B berordo berapa sih? Banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom ada 1. Nah, ini sama nih, berarti bisa kita kalikan. Oke, sekarang kita kalikan. Untuk AB berarti sama dengan
Baris pertama, kolom pertama dulu. Baris pertama ada 10 dan 5, kolom pertama 20 dan 10. Berarti 10 kali 20 ditambah dengan 5 kali 10. Kemudian baris kedua kolom pertama. Kita gunakan di sini baris kedua 62 dan kolom pertamanya 20, 10. Berarti 6. Kita kalikan dengan 20 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 10. Kemudian elemen pada baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga ada 20 dan 7, kolom pertama 20 dan 10. Berarti 20 dikalikan dengan 20 ditambah dengan 7 kali 10. Nah, seperti ini. Sehingga AB sama dengan 10 kali 20, 200 ditambah 5 kali 10, 50, 250. 6 kali 20, 120 ditambah 2 kali 10, 20, 140. Kemudian 20 kali 20, 400 ditambah 7 kali 10, 70, berarti 470. Nah, inilah hasil perkalian matriks A dengan matriks B. Coba kita perhatikan ordo dari hasil perkaliannya. Banyaknya baris ada berapa? 3. Banyaknya kolom ada 1. Nah, dilihat di sini 3 kali 1. Oke. Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.